Apakah kamu termasuk adalah orang yang gampang menyalahkan orang lain atau keadaan karena suatu keadaan itu kurang menguntungkan kamu? Yuk, simak video ini. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bambang Haryono Tanuwijaya, tentunya di channel kesayangan kamu yaitu adalah Jalan Kecil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu adalah kita mengenali suatu hal yang terjadi yang bisa kita kendalikan dan tidak dapat kita kendalikan. Yuk, terus simak video ini sampai habis. Banyak ya teman-teman dari kita menjumpai teman-teman kita, saudara kita, bahkan mungkin diri kita sendiri yang karena suatu hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita gampang menyalahkan orang lain atau apapun yang dapat kita salah-salahkan, seperti itu. Sebenarnya ya teman-teman, sebelum kita menyalah-nyalahkan orang lain, ada baiknya kalau misalnya kita mengkoreksi apa yang sebenarnya terjadi dan tidak selalu harus menyalahkan orang lain atau pihak lain. Yuk, mengenai hal ini aku buatkan suatu tema yang menarik buat kamu, yaitu adalah kita akan mengenali sesuatu hal yang dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita kendalikan. Harapannya setelah kita mengenali hal ini yang dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita kendalikan ini, kita menjadi lebih bijak di dalam menghadapi suatu hal dan nggak gampang menyalah-nyalahkan orang lain atau pihak lain, maksudnya seperti itu. Seperti yang tadi aku katakan, bahwa ada hal yang dapat kita kontrol dan tidak dapat kita kontrol. Yuk kita bahas satu persatu dulu. Mulainya adalah hal yang dapat kita kontrol ya teman. Hal yang dapat kita kontrol yang pertama adalah kita dapat menentukan berapa lama kita menghabiskan waktu untuk melihat sosmed atau melihat gadget kita. Ya iyalah, itu bukan orang lain yang mengontrol kita, tetapi diri kita sendiri kan yang mengontrol gadget kita, atau kita bagaimana bisa menghabiskan banyak waktu kita di depan misalnya sosial media atau gadget kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya katakan hubungannya di dalam hal ini, misalnya ada orang lain yang lebih sukses karena dia dapat mengontrol penggunaan gadgetnya dia di dalam hidupnya dia, ada oknum-oknum atau orang-orang yang iri terhadap hal itu. Nah, kembali lagi, masalah gadget dan penggunaannya kan kita yang mengontrol, bukan orang lain yang mengontrol kita, bukan. Jadi katakan kalau misalnya mereka sukses di dalam hidupnya karena dapat mengontrol penggunaan gadget, ya kita jangan iri gitu loh. Tetapi bagaimana kita itu bisa merubah gaya hidup kita dalam penggunaan gadget dan sosial media seperti itu deh. Pesannya di dalam hal ini adalah kita harus bisa mengontrol seperti itu, karena kontrol ada di dalam pihak kita kalau kita ingin lebih baik hidup kita, seperti itu. Yang kedua, kemana aku fokuskan energiku? Ya iya, misalnya kamu memfokuskannya untuk hal yang bermanfaat atau tidak. Kalau misalnya untuk bermanfaat, untuk kerja, oke, lanjutkan. Tapi kalau misalnya tidak, untuk sesuatu hal yang penting, misalnya kayak nge-game sepanjang hari atau main sepanjang hari, nah itu harus kita pikirkan lagi deh, karena itu sangat mempengaruhi kesuksesan kita ke depan. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai karena kita nggak dapat menggunakan energi kita sebaik-baik mungkin, salah memfokuskan energi kita sebaik-baik mungkin, kita melihat teman kita berhasil, kita menjadi iri. Ya itu salah kita sendiri, bukan? Jadi kita jangan mencari kambing-kambing hitam karena kesalahan kita, maksudnya seperti itu. Hal yang dapat kita kontrol yang ketiga itu adalah bagaimana aku memperlakukan orang lain. Kita dapat membuat suatu keputusan bagaimana kita dapat memperlakukan orang lain. Misalnya, aku akan memperlakukan orang itu dengan lebih sopan. Aku akan memperlakukan orang itu dengan lebih baik. Aku akan memperlakukan orang itu lebih menyenangkan, dan lain sebagainya. Tentu hal yang kita tabur kepada orang lain, suatu saat pasti kita akan tuai. Walaupun kita tidak memintanya dari orang lain pasti akan, memberikan suatu feedback tepat pada waktunya. Bukan waktu kita ya maksudnya, tetapi pada waktu yang tepat. Seperti itu. Yang keempat, yang dapat kita ubah yaitu adalah apa keputusan yang aku ambil. Nah, ini sangat penting sekali. Apakah aku memutuskan sesuatu hal yang bermanfaat di dalam hidup ini atau sekedar dolanan, sekedar main-main? Tentu orang yang memiliki suatu keputusan dan menjalankan di dalam hidupnya dengan cara yang baik, keputusannya yang baik dan dijalankan juga dengan baik, pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Seperti itu. Jadi keputusan semua ada di tangan kita, mau yang baik maupun yang jelek, semua adalah kontrol kita. Yang kelima, bagaimana aku menenangkan diriku sendiri
Banyak orang berpikir, aku nggak tenang itu gara-gara dia. Aku nggak tenang gara-gara dia yang ngarahin aku. Sebenarnya bukan gitu, bro. Tenang nggak tenang itu bukan karena orang lain, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi diri kita sendiri dan bereaksi terhadap lingkungan yang berada di sekitar kita. Gitu loh. Semakin kita menyalah-nyalakan keadaan dan lingkungan yang berada di sekitar kita, ya semakin kita nggak tenang, gitu loh. Jadi kalau kita kepingin tenang, ya kendalikan diri kita sendiri terlebih dahulu, baru mengendalikan lingkungan, seperti itu. Berikutnya yaitu adalah yang keenam. Bagaimana aku bisa menghandle perasaanku? Sama seperti yang tadi, yang barusan aku katakan, bahwa perasaan seperti kayak kita menenangkan diri kita sendiri. Perasaan ya kita sendiri yang dapat mengubahnya, seperti itu. Jadi jangan kita menyalah-nyalakan orang lain kalau misalnya perasaan kita lagi bad mood dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita bereaksi terhadap perasaan kita, itu yang lebih penting. Hal yang ketujuh, bagaimana aku mempersepsikan diriku sendiri. Ketika kita mempersepsikan diri kita sendiri itu adalah sebagai yang baik, kita dapat mengambil suatu keputusan yang baik, kita dapat menjadi seorang manusia yang bebas dan merdeka. Tentu hal itu tergambar di dalam pikiran kita, dan kita kalau misalnya melakukan sesuai dengan apa yang menjadi gambaran kita yang baik, ya kita akan menjadi seperti gambaran pemikiran kita. Jadi persepsi itu penting sekali, teman-teman. Kita akan masuk kepada part yang kedua, yaitu adalah mengenai hal yang tidak dapat kita kontrol. Kalau tadi kita sudah membahas hal yang dapat kita kontrol, sekarang ini kita akan membahas part, yaitu adalah hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. 1. Aku tidak dapat mengendalikan waktu, hujan, dan cuaca. Ya iyalah. Kalau misal, maka dari itu, hidup itu adalah sekarang. Maka dari itu, kalau kamu sudah menyadari bahwa hidup itu adalah sekarang, berbuatlah yang baik sekarang juga. Bukan nanti, bukan besok, seperti itu. Tetapi buatlah itu sekarang. Karena apa? Kita tidak mengerti besok itu seperti apa, dan kita masih ada kesempatan atau enggak, kita nggak tahu, seperti itu. Apa yang dapat kita lakukan sekarang, kita harus lakukan sekarang. Terus kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang mempunyai perspektif terhadap aku, seperti itu. Tetapi yang dapat kita berikan adalah bagaimana kesan baik itu dapat kita berikan kepada orang. Tetapi bagaimana dia mempersepsikan kita, diri kita, dan sebagainya, itu bukan wewenang kita. Selama pemikiran mereka terhadap kita itu bukan wewenang kita, seperti itu. Jadi kita harus menyadari bahwa hal itu adalah murni pemikiran mereka dan bukan apa yang menjadi kekuasaan kita. Kita harus menyadari hal itu. Yang ketiga, kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang rasakan terhadap aku. Kembali lagi, kita hanya bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, tetapi kita tidak mengetahui apa yang menjadi rasa pemikiran mereka terhadap kita, misalnya seperti apa. Itu hanya murni pemikiran dan perasaan mereka sendiri, seperti itu. Jadi hal itu tidak dapat kita kendalikan ya di dalam hal ini. Poin yang keempat, yaitu adalah kita tidak mengerti bagaimana orang berpikir tentang kita. Kembali lagi, kalau misalnya itu berhubungan dengan orang lain, walaupun tentang kita tidak bisa bukan kekuasaan kita, seperti itu. Karena itu adalah murni pemikiran dan perasaan dari orang lain tersebut. Itu ya teman-teman. Jadi kita tidak dapat atau tidak usah sama sekali kita mengendalikan apa yang menjadi pemikiran orang lain terhadap kita, karena itu hal yang sia-sia. Seperti itu, karena itu di luar kekuasaan kita, di luar kendali kita. Maksudnya seperti itu. Yang berikutnya adalah yang kelima. Kita tidak dapat mengendalikan keputusan orang lain terhadap kita. Ya iyalah, karena itu menyangkut keputusan dia sendiri, seperti itu loh. Jadi dengan adanya kita mengenali hal yang dapat kita ubah dan kita tidak dapat ubah, yang penting adalah kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya orang lain tetap berpikiran yang negatif tentang kita, padahal kita sudah berbuat yang baik, ya sudah. Itu adalah murni pemikiran mereka, seperti itu loh. Tetapi yang jelas, kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu ya teman-teman. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kita sendiri, karena itu tadi, ada hal yang dapat kita ubah dan ada hal yang tidak dapat kita ubah. Karena segala sesuatunya ini adalah hukum kausalitas, dalam arti sebab akibat, seperti itu. Tetapi tidak semua hukum alam itu dapat kita pahami sepenuh-penuhnya. Tetapi yang dapat kita lakukan, ya kita harus lakukan, yaitu adalah yang terbaik. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk komennya di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya di sini ya teman-teman. Tombol like-nya juga jangan lupa. Terima kasih, goodbye.